Shin Taeyong akan dihadapi dengan ujian berat menghadapi tim nasional Guinea di babak kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Tim yang berjuluk Sli Nationale ini berambisi mengukir sejarah dengan mengalahkan Indonesia untuk memastikan satu tempat di Olimpiade Paris. Meskipun begitu, Shin Taeyong enggan menyerah begitu saja dan berpotensi akan memanggil Elkan Bagot. Cetak Gol coba merangkum prediksi taktik timnas Indonesia versus Guinea di babak playoff sebagai berikut. Perbedaan kualitas yang nggak berbeda jauh. Tim nasional Indonesia U23 akan menjalani pertandingan hidup mati menghadapi timnas Guinea U23. Tim berjuluk Sli Nationale ini tampil mengejutkan di Piala Afrika U23 sebagai tim debutan. Timnas Guinea memastikan lolos ke babak semifinal setelah menyingkirkan beberapa negara unggulan. Timnas Ghana bahkan sampai kewalahan menghadapi tangguhnya Guinea. Skuad The Black Star gagal menang setelah ditahan imbang 1-1 pada babak penyisihan grup. Performa gila Guinea tentunya mirip dengan timnas Indonesia di Piala Asia U23. Skuad Garuda Muda juga menjadi tim debutan yang lolos ke babak semifinal usai mengalahkan beberapa negara kuat, mulai dari timnas Australia, Jordania sampai dengan Korea Selatan. Padahal skuad Garuda Muda turun dengan diperkuat banyak pemain-pemain muda. Terbukti rata-rata usia pemain asuhan Indonesia adalah sekitar 20,8 tahun. Beberapa punggawa timnas Indonesia juga mampu bersaing dengan berkarir di luar negeri. Sebut saja Nathan Chuaun yang saat ini memperkuat Heerenveen. Meskipun masih belum mendapatkan menit bermain, Nathan Chuaun punya potensi untuk menjadi pemain hebat. Selain itu, Rafael Strijk juga menjadi bomber andalan di ADO Den Haag. Pemain berusia 20 tahun ini sudah memainkan 10 pertandingan dengan catatan 5 gol. Pasukan Guinea juga nggak mau kalah dengan banyaknya pemain berusia muda. Sama seperti Indonesia, beberapa punggawa Guinea juga merantau ke sejumlah klub Eropa. Salah satunya adalah Selu Diallo yang saat ini memperkuat Deportivo Alaves B. Pemain kelahiran Huesca ini bahkan pernah masuk ke dalam skuad senior Deportivo Alaves di La Liga. Diuntungkan dengan pemain abroad terbanyak. Meskipun begitu, timnas Indonesia nggak bisa meremehkan Guinea begitu saja. Skuad Sli Nationale diuntungkan dengan banyaknya pemain abroad mereka yang berkarir di Eropa. Tercatat Guinea diperkuat 16 pemain yang saat ini memperkuat tim Eropa. Artinya 74,1% pemain Guinea adalah pemain yang punya pengalaman dan juga jam terbang yang tinggi. Hal ini menjadi keuntungan bagi Guinea karena mereka sudah bisa mengetahui suhu di Prancis. Para pemain Sli Nationale nggak membutuhkan waktu adaptasi yang cukup lama. Pengalaman para punggawa Sli Nationale juga menjadi ujian berat untuk timnas Indonesia. Ditambah lagi postur tubuh pemain Guinea yang lebih besar daripada skuad Garuda Muda. Skuad asuhan Shin Taeyong ini juga akan bekerja keras untuk mengalahkan Guinea. Ketimpangan ini begitu terasa dengan ranking Guinea yang jauh lebih tinggi. Per bulan April ini, Guinea mampu mempertahankan posisi mereka di ranking 76 dunia. Partai hidup mati timnas Indonesia demi lolos ke Olimpiade. Pertandingan kontra Guinea menjadi laga hidup mati timnas Indonesia U23. Skuad Garuda Muda wajib memenangkan babak playoff apabila ingin mengunci tiket lolos ke Olimpiade. Shin Taeyong bisa bernapas lega karena timnas Indonesia diperkuat dengan skuad yang komplit. Rizky Ridho yang sebelumnya absen dipastikan bisa bermain menghadapi Guinea. Dalam regulasi AFC, kartu merah Rizky Ridho nggak berlaku lagi di babak playoff. Alasannya, timnas Indonesia sudah gugur dalam perebutan tempat ketiga setelah dikalahkan Irak. Artinya, skuad Garuda Muda akan menjalani pertandingan yang berbeda di luar Piala Asia U23. Bahkan pasukan Shin Taeyong bisa menambah amunisi baru menjelang pertandingan. Coach Shin Taeyong dilaporkan akan memanggil Elkan Bagot untuk pertandingan kontra Guinea. Pelatih Korea Selatan ini cukup yakin jika sang defender diizinkan bergabung ke skuad Garuda Muda. Meski begitu, Coach Shin Taeyong masih terus memantau cedera yang diderita Elkan Bagot. Dia mengatakan jika saat ini bukan waktu yang tepat membahas perihal tersebut. Shin Taeyong juga kurang yakin jika Elkan Bagot bisa 100% pulih dari cederanya. Namun apabila dalam keadaan bugar, sang defender berpeluang bakal menjalani debutnya.
Coach Sintayong tentunya akan mati-matian meraih kemenangan atas Guinea. Dia merasa sedih skuad Garuda Muda nggak bisa berbicara banyak menghadapi timnas Irak. Menurut Sintayong, para pemain sudah memberikan hasil yang terbaik. Pelatih kelahiran Yongdok ini mengucapkan selamat kepada timnas Irak yang lolos ke Olimpiade. Meskipun begitu, Coach Sintayong masih enggan menyerah begitu saja. Pelatih 53 tahun ini masih penasaran bisa membawa skuad Garuda Muda lolos ke Olimpiade. Sintayong mengapresiasi timnas Indonesia yang mengalami kemajuan pesat di Piala Asia U23. Dia menyebut skuad Garuda Muda nggak punya kemewahan dalam komposisi skuad. Pertandingan playoff kontra Guinea sendiri akan dilangsungkan di Stadion Pierre Pibarot pada Kamis 9 Mei yang akan datang. Cara tim nasional Indonesia meredam agresivitas Guinea. Sintayong harus berpikir keras untuk menghadapi laga penentuan lawan Guinea U23. Pasalnya, strategi Coach Sintayong selalu bisa diredam dan terbaca oleh lawan-lawannya. Garuda Muda kesulitan bermain sempurna dalam 2 pertandingan terakhirnya. Hasilnya, Uzbekistan dan Irak sukses menemukan titik lemah timnas Indonesia U23. Coach Sintayong juga diprediksi masih akan menggunakan pakem 3 bek di lini pertahanan. Beruntung Garuda Muda sudah bisa kembali mengandalkan Rizky Ridho. Di perebutan tempat ketiga, timnas Irak menggempur habis-habisan pertahanan Indonesia. Skuad Garuda Muda dianggap nggak punya sosok pemimpin yang bisa mengatur lini belakang. Menghadapi Guinea U23, pemain Persija Jakarta ini sudah terlepas dari akumulasi kartu. Justin Hubner dan Elkan Bagot akan dipasang Coach Sintayong untuk menemani Ridho. Peluang Bagot untuk bermain cukup besar karena sudah menuntaskan musim bersama Bristol Rovers. Sang pemain sudah dipulangkan ke Ipswich Town setelah League One berakhir. Meski ada peluang, Coach Sintayong nggak mau terlalu berharap pada Elkan Bagot. Pelatih negeri ginseng ini masih belum yakin bisa memanggil sang pemain. Padahal Elkan Bagot menjadi sasaran lemparan jauh Pratama Arhan di kotak penalti lawan. Sang pemain juga bakal menjadi tembok raksasa untuk meredam ancaman bola atas Guinea U23. Namun Garuda Muda juga perlu mewaspadai serangan cepat negara asal Afrika Barat ini. Guinea U23 punya Salifu Somah dan juga Usman Kamara di sisi sayap. Kedua winger lincah ini bakal jadi ancaman berbahaya untuk kedua bek sayap Garuda Muda. Area permainan Rio Fahmi dan Pratama Arhan sudah dihajar habis-habisan oleh Irak. Kedua bek sayap ini harus mengawal ketat pergerakan Somah dan juga Kamara. Philippe Troussier selaku ex-pelatih Vietnam sempat meremehkan skuad Garuda Muda. Pelatih asal Prancis ini menyebut timnas Indonesia U23 bakal kesulitan menghadapi Guinea U23. Hadirnya Bagot akan kembali mengubah posisi Nathan Chuaon. Pemain dari Heerenveen ini diprediksi akan kembali bermain pada posisi gelandang. Sementara di posisi gelandang masih akan diperkuat oleh Ivar Jenner dan juga Marcelino Ferdinand. Di sektor penyerangan diperkirakan bakal diisi oleh Rafael Struijk bersama dengan Witan Sulaiman. Itulah ulasan prediksi taktik Indonesia menang lawan Guinea U23. Bagaimana pendapatmu? Apakah Garuda Muda bisa melewati raja terakhir dari Afrika ini untuk menembus Olimpiade Paris? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.